إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada di Sayyidul Ayyam ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita saksikan bersama. Yang tadinya kita sibuk dengan berbagai aktivitas, pada hari ini Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini guna melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayangnya Allah pula Allah pertemukan kita dengan bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah semoga ibadah solat Jumat kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berbingkaikan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan, dialah kekasih Allah, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat terbaik dan senantiasa kita lantunkan selalu keluar dari hati kita. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada Jumat mubarakah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat, marilah senantiasa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hal ini menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita tinggalkan sejauh-jauh mungkin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada khutbah yang singkat ini judul kita tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yakni tanggal 5 Zulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 9 Juni yang lalu. Pada hari Jumat ini berarti kita berada pada hari kelima di bulan Zulhijjah. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahmi
menambah dosa yang kita lakukan, lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, memperbanyak berdoa, memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam firman-Nya dengan hari-hari itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan demi hari raya Kurban. Hadirin kaum muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, dan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, yani ayyamil 'ashri." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Yang artinya, dan ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Zulhijjah yang tahun ini jatuh pada Rabu 28 Juni yang akan datang. Pada hari Arafah kita lebih diutamakan untuk melakukan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Yang artinya puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, "Ma min yaumil aksara min yuqtikallahu fihi abadan minan nari min yaumil Arafah." Yang artinya tidak ada hari yang membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya asy-syaitanu yawma huwa fihi asghar wala adkharu wala ahqar wala abyadu minhu fi yaumil Arafah." Yang artinya, tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini dikarenakan begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada hari Arafah, dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam itu tentu sangat dibenci oleh syaitan laknatullah.
Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik aku dan para nabi sebelumku ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang akan berkurban disunahkan mulai awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hewan kurban disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir khatib ingin sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, yakni kitab Setelah sampai berita pada kami, dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, yakni malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, dan malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi khutbah yang dapat khatib sampaikan pada Jumat yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di bulan Dzulhijjah ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita yang senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Inilah yang dapat kau disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum bihi.